Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Darul Hikmah rahimakumullah, khususan ayahanda al-mukarram al-ustaz Zulkifli hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umurnya dalam kesehatan dan keafiatan. Amin. Nah, ada ini sudah 73 tahun. Ujurlah 82. Masya Allah, 82. Masya Allah. Ujar Nabi, sebaik-baik umur, panjang umur, dan diisi dengan ketaatan. Dan seburuk-buruk umur, umurnya pendek, isinya maksiat. Nah, si ini termasuk yang pertama insya Allah. Termasuk jamaah berataan. Di antara kita ada yang sudah kereda. Ulun ingat Pak Abror, gurulah. Saat Abror termasuk pengurus dan jamaah kita. Lawan Sidin yang di situ masih ingat ulun. Nanang lain mohon maaf, mohon ampun, belum hafal ngaran pian, mudah-mudahan kena hafal. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah dari ratusan atau bahkan ribuan jiwa di komplek Cemara, Angsana, Tanjung dan seterusnya ini. Rupanya Allah yang pilih kita untuk dibangunkan sebelum waktu subuh. Sempat kita tahajud barang 2 rakaat, sempat kita witir barang 1 rakaat, kemudian melangkahkan kaki ke rumah Allah ini yang luar biasa megah. 15 tahun ulun kada kesini takajud melihat Masjid Darul Hikmah. Mudah-mudahan Allah balas dengan harta yang berlipat ganda di dunia, kemudian pahala yang berlipat ganda pula nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita, Allah pilih kita untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Fadilahnya sungguh besar. Ujar Nabi SAW, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dan ini atas pertolongan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong kami supaya bersyukur kepada pian. Kau beribadah dengan pian dengan sebaik-baiknya ibadah. Makanya kemudian kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Man shalla subha jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah, maka dia dalam penjagaan Allah, maka dia dalam jaminan Allah. Kesehatannya Allah jamin, rizkinya Allah jamin, segala macam Allah jamin. Maka alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan melaksanakan salat subuh ini. Mudah-mudahan kita terus dalam jaminan perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua hadirin, fadilah salat subuh berjamaah ini pahalanya seperti salat sepanjang malam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya jama'atan, siapa yang Allah mudahkan dia salat isya berjamaah, apalagi harinya hujan tadi malam, mulai maghrib sampai setengah 12 ulun hati hujan tuh masih rintik.
Ulun kada kawas sing guringan. Sampai setengah 12 nyar kau guring. Membayangkan pacangan berdapat lawan pian ni nah. Gugup ulun sampai tengah malam kada kau guring. Dari maghrib sampai tengah malam hujan. Siapa yang Allah mudahkan tadi malam salat Isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, ujar Nabi, seolah-olah dia menegakkan salat separuh malam. Jadi mulai jam 6 sampai jam 12 Allah mudahkan untuk salat sepanjang malam, pahalanya. Lalu Nabi mengatakan, man shalla subha jama'atan, dan siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla faka'annama salatan kullahu, maka seolah-olah dia menegakkan salat sepanjang malam. Jadi alhamdulillah kita Allah mudahkan untuk salat subuh berjamaah ini, maka pahalanya insyaallah mendapatkan pahala sepanjang malam menegakkan salat. Kada sanggup kita bae. Kada sanggup kita buai. Bagaimanapun kita berusaha, kita tidak akan mungkin sanggup seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail sidin, tahajud sidin sampai bangkak berarti sidin. Padahal sudah diampunkan dosanya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu maupun yang akan datang dijamin Allah diampuni dosanya. Seandainya Nabi kita itu berisi dosa. Tapi kita yakin dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kita itu maksum. Nabi kita itu kada berisi dosa dan kesalahan. Tapi itu pun Nabi tetap melaksanakan qiyamul lail. Makanya Bunda Aisyah lalu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pian sembahyang sampai bangkak batis pian? Lalu ujar Nabi, afala an akuna abdan syakura, apakah kada boleh mun aku ini menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi beda hadirin antara syakir dengan syakur. Kalau syakir itu orang yang bersyukur, tapi kalau syakur, afala an akuna abdan syakura, itu hamba yang banyak bersyukur. Jadi kalau ada orang viral ngarannya Abdus Syakur, nah harusnya hamba ini banyak bersyukur. Jadi afala an akuna abdan syakura, karena syukur Nabi itulah meskipun sudah diampuni dosa dan salah sidin maksum, sidin tetap qiyamul lail. Itu Pak, makanya dalam maqam hakikat, dalam kajian tasawuf disebut maqam tertinggi itu adalah maqam syukur. Karena jika orang itu bersyukur, makin banyak Allah berikan nikmat kepada dia, bukan membuat dia lalai, tapi makin taat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rutbah kenabian, rutbah nubuwah, tingkatan kenabian itu adalah rutbah tertinggi. Hamba Allah yang paling tinggi itu adalah yang Allah pilih sebagai nabi dan rasul. Rutbah sebagai nabi dan rasul itu adalah rutbah atau tingkat tertinggi. Dan kita sama-sama paham ada 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu 313-nya Allah angkat sebagai rasul. Tidak semua nabi Allah angkat sebagai rasul. Tapi kalau Allah angkat dia sebagai rasul, maka pasti dia seorang nabi. Jadi kalau nabi pasti bukan tidak selalu sebagai rasul, tapi kalau sudah rasul dia pasti seorang nabi. Makanya kalau ada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Allah taala mengutip ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma, ujar Nabi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya, ya, sayyidul mursalin dan khatamul anbiya. Itu artinya kalau disebut nabi kita adalah penutup nabi dan rasul, penutup nabi berarti tidak ada rasul lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tapi ada orang yang kada paham tafsir. Dulu ada ngarannya Ahmad Musaddiq, pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kata dia, saya ini rasul. Nah, saya ini rasul, bukan nabi. Kenabian memang sudah berakhir. Dalam hadis-hadis mutawatir Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Tapi dalam hadis itu disebutkan la nabiyya ba'di, bukan la rasulah ba'di. Kata Ahmad Musaddiq, nah saya ini rasul bukan nabi, karena yang ditutup itu kenabian bukan kerasulan, kata dia. Nah ini kada paham Pak, orang ini kada paham, menunjukkan dia itu jahil.
Kalau kenabian itu sudah ditutup, la nabiyyan ba'di, berarti kerasulan itu sudah ditutup. Makanya ada 124 nabi, dari 124 itu yang diangkat sebagai rasul hanya 313. Dari 313 itu yang wajib kita imani 25. Di antaranya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rutbah tertinggi itulah nabi kita lalu banyak bersyukur. Afala an akuna abdan syakura. Maka hadirin yang ulun muliakan, nikmat Allah yang Allah beri kepada kita begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Andai manusia membuat alat paling canggih sekalipun untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kada sanggup. Nikmat hidup itu adalah aslun nikmah, nikmat yang paling pokok, yang paling mendasar. Dengan hidup, alhamdulillah hari ini kita beriman. Dengan hidup akhirnya kita menjadi seorang mukmin. Andai kita kada hidup, andai dari 250 juta sperma yang masuk ke tubuh ibu kita, kita tidak yang Allah pilih, tentu kita tidak akan menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Maka nikmat terbesar itu adalah nikmat hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah beri kita nikmat sehat. Alhamdulillah, corona sudah berlalu insyaallah. Mudah-mudahan corona kada berbalik lagi. Okay. Jadi dengan nikmat berakhirnya pandemi ini, meskipun pemerintah belum sebut berakhir apalah, makanya masih tetap pakai protokol kesehatan, ada nanggu masker, alhamdulillah. Tapi paling tidak alhamdulillah sop-sop kita wah ini sudah rapat. Sebelumnya renggang-renggang, ada silang-silang, kada boleh berdiri di atas silang itu. Asalnya kita biasa bersalaman pas berdapat, kemudian berpisah kita salaman, itu pun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika corona datang, ya copet 19 itu datang. Ulun sebut copet karena dia mencopet kebersamaan kita, dia mencopet ukhuwah kita, dia mencopet sunnah Nabi kita. Gara-gara si copet itu kita tidak bisa rapat sholat, gara-gara si copet itu kita tidak bisa bersalaman, gara-gara si copet itu pengajian di masjid ditutup, bahkan sempat sholat Jumat dihimbau untuk tidak dilakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah si acil corona ini sudah bulik. Mudah-mudahan kada berbulik lagi. Amin. Jadi Mas ulun termasuk alumni corona bae. Jadi LC ulun sudah lulusan corona. Jadi kananya itu bukan di masjid, alhamdulillah. Kananya bukan di masjid. Karena ujar Habib Ahmad, insyaallah masjid itu tempat paling bersih. Didisinfektan. Orang masuk ke masjid untuk sembahyang pastinya sudah berwudu. Berwudu itu pasti sudah cuci tangan. Berwudu itu disunnahkan untuk istinsyak dan matmadah, berkumur-kumur matmadah. Kemudian istinsyak, memasukkan banyu ke hidung dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri kita. Ulama khilaf mana yang afdal antara dengan satu tangan dari muntung langsung ke hidung. Ada yang pendapat mengatakan itu yang afdal, ada yang lain mengatakan afdal masing-masing, yaitu khilaf. Tapi yang jelas di antara sunnah wudu adalah matmadah dan istinsyak, yakni berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu dipicik sedikit dikeluarkan. Nah, itu adalah antisipasi cara Nabi 1400 tahun yang lalu agar kita bersih, agar kita sehat. Makanya dalam hadis disebutkan an-nadzafatu satrul iman, kebersihan itu separuh dari keimanan. Di bab-bab fikih, bab yang pertama dibahas, kitab yang pertama dibahas kitabut thaharah. Hampir semua kitab fikih yang pertama dibahas itu adalah kitabut thaharah atau babut thaharah. Apa itu thaharah? Yakni raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas, baik itu hadas asghar maupun hadas akbar, dan izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, di bab wudu, di bab tentang raf'ul hadas asghar dibahas tentang sunnahnya matmadah dan sunnahnya istinsyak. Maka masjid insyaallah adalah tempat yang paling bersih di muka bumi ini. Maka jangan takut ke masjid. Jangan gara-gara corona setahunan gara ke masjid. Ada Pak nggih, seolah-olah masjid itu adalah tempat penyebaran corona. Jadi jangan ada perasaan takut di hati kita dengan corona. Waspada wajib, tapi takut tidak boleh.
Ujar. Orang nang bebini satu bae lambat masuk surga. Iyalah guru. Nah, guru. Mudah-mudahan guru kita ini dapat lagi. Amin. Okay. Ulun siap mencariakan. Asal bertambah ya. Ini ujar Imam Hasan Al-Basri, ulun kada berprovokasi bang, ujar Imam Hasan Al-Basri, seandainya aku tuh tahu ujar Imam Hasan Al-Basri, umurku tuh tinggal seminggu aja lagi, kawin aku aja saja. Seandainya umurku tuh tinggal seminggu, kawin aku. Nah, maka kada tahu kita ini umur berapa, seandainya sisa seminggu tuh kawin. Nah mudah-mudahan Allah masih ada jodoh ke Sidin. Ya. Allah, amin Allahumma. Termasuk pian berataan. Ya. Yang hendak menambah silahkan juga tambahi lagi. Jadi gini Pak, mana tadi sampai mana tadi kisahnya? Kisah apa tadi lo? Nah jadi orang bebini satu tuh ujar Pak lambat masuk surga. Kenapa? Karena orang nang bebini satu itu artinya takutan lawan bini. Padahal ujar takut itu lawan Allah aja. Maka lalu lambat masuk surga. Orang nang bebini 2, 3, 4 itu berdahulu masuk surga. Kenapa? Karena takutan lawan bini pertama. Ujar baik. Itu takutan lawan bini. Apalagi takutan lawan corona. Bini itu jelas kelihatannya mencongkong di hadapan kita. Takutan kita agak maklum kita. Amun lawan nang corona itu nang kada tahu bandanya halus. Kenapa maka kita takutan? Justru karena halus kada kelihatan. Itu saja kita takutannya. Jangan juga. Jadi jangan takut berlebihan. Takut kita hanya kepada Allah. Jangan bergeser takut kita kepada Allah. Kalau takut kita lalu lawan makhluk, itu berarti bergeser akidah kita, bergeser keimanan kita. Takut kita tetap lawan Allah, tapi waspada wajib. Nah, ikhtiar kita wajib. Pakai masker, ayo silahkan. Lah, minum minuman yang meningkatkan daya tahan tubuh silahkan. Nah tapi takut kita tetap lawan Allah Ta'ala. Sayyiduna Umar ibn Khattab ketika hendak masuk ke wilayah Syam, hendak masuk, lalu kemudian sampai kabar kepada Sidin bahwa terjadi ta'un, terjadi penyakit wabah, akhirnya Sidin membatalkan diri untuk masuk ke Syam. Lalu ada satu sahabat bertanya, gubernur Syam kala itu, apakah engkau takut dengan qada Allah? Apakah engkau takut dengan ketetapan Allah? Apakah engkau lari dari qada Allah? Apa ujar Sayyidina Umar bin Khattab? Saya beralih dari satu ketetapan Allah kepada ketetapan Allah yang lain. Ulun masuk ke Syam, kalau ulun jadi masuk itu ketetapan Allah, ulun memilih untuk keluar dari Syam, tidak jadi masuk ke wilayah Syam, itu pun ketetapan Allah. Sama-sama ketetapan Allah hadirin. Jadi Sayyidina Umar tetap ikhtiar Sidin karena masuk ke wilayah pandemi, karena wilayah itu sudah di lockdown, ya sudah diisolir, di lockdown istilahnya. Lock itu kunci, down itu turun. Nah itu. Jadi itu ikhtiarnya Sayyidina Umar bin Khattab. Namun khaufnya tetap ilallah, takutnya Sidin tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masker kita pakai, itu ikhtiar, itu amal zahir. Namun tawakal kita tetap lawan Allah Subhanahu wa taala. Cuci tangan kita ikhtiar, namun tawakal kita, hati kita tetap ta'alluq, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bergantung kepada masker, jangan bergantung kepada ikhtiar, jangan bergantung kepada obat. Hati kita tetap ta'alluqnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya akidah kita kada tercopet hadirin. Nah itu. Ala kulli hal dan seterusnya. Hadirin yang ulun muliakan, waktu ulun sisa kurang lebih 20 menit lagi. Ulun hendak menyampaikan satu renungan dalam Al-Qur'anil Karim. Nanti pian bisa baca di surah kedua dari juz Amma, yakni surah An-Nazi'at. Di ayat ke-6 sampai ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Jadi setelah Allah bersumpah dengan para malaikatnya, di ayat ke-6, ayat ke-7 Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ujar Allah Ta'ala ditiupkan sangkakala, pada tiupan yang pertama, yauma tarjufur rajifah.
Jadi hadirin, peniupan sangkakala itu menurut satu pendapat ada 2 kali. Pendapat yang lain 3 kali. Menurut pendapat yang tiupan sangkakala itu 2 kali. Tiupan pertama, yauma tarjufur rajifah. Saat itu semua makhluk Allah matikan. Semua makhluk Allah matikan. Hatta malaikal maut Israel yang biasa mencabut ruh makhluk, itu pun hari itu Allah matikan. Seberataan makhluk Allah matikan. Sampai lalu ada yang mengatakan hari ini kematian telah mati. Karena mati. Bahkan malaikat maut pun Allah matikan. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang hayyun daimun. Allah yang hidup. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Hanya Allah yang hidup saja. Yang lain Allah matikan. Allah ingin tunjukkan. Sama Pak dengan corona kemarin. Allah ingin tunjukkan bahwa khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu dalam keadaan lemah. Dengan virus yang kecil tak kasat mata manusia kada sanggup. Allah ingin menunjukkan dia hanya Allah yang akbar. Allah saja yang maha besar. Nah itu hikmah terpenting dari pandemi corona itu Pak. Jadi ketika itu semua dimatikan. Tatba'uhar radifah. Kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Nafkhatul tsaniyah. Tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua itulah dalam kitab-kitab tafsir disebutkan seluruh makhluk itu kemudian dihidupkan. Mereka bangkit dari kubur mereka masing-masing, lalu menuju satu tempat yang luas, dikumpulkan di sana manusia semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga nanti hari kiamat. Tempat itu disebut tempat berkumpul. Berkumpul dalam bahasa Arab mahsyar, tempat berkumpul. Dalam ilmu tasrif disebut ya ismul makan, tempat berkumpul, isim makan. Nah, lalu hadirin, pertanyaannya, berapa lama manusia sejak tiupan pertama hingga tiupan kedua itu? Lawasnya itu berapa lama? Ada keterangan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainan nafkhatain arba'un." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainan nafkhatain arba'un." Jarak antara satu tiupan pertama, nafkhatul ula, dengan tiupan kedua, nafkhatus tsaniyah itu 40. 40 Pak. Sahabat mendengar 40 itu lalu penasaran. Kepian juga penasaran kalau iyalah 40 menit kah? 40 jam kah? 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Bertanya sahabat kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah 40 hari wahai Rasulullah?" Rasulullah diam. Kada menjawab. Lalu sahabat makin penasaran, Pak. "Apakah 40 bulan ya Rasulullah?" "Apakah 40 bulan wahai Rasulullah?" Rasulullah diam juga kada menjawab. Lalu bertanya lagi sahabat, "Apakah 40 tahun ya Rasulullah?" Nabi pun diam, Pak. Nabi kada menjawab. Nabi hanya menyebutkan bainan nafkhatain arba'un. Jarak antara satu tiupan dengan tiupan kedua itu 40. Nah, kita sekarang mau olah hitung-hitungan, Pak. Andai yang dimaksud Nabi itu adalah 40 hari. Yang paling handap nih 40 hari. Andai ujar Nabi masa menunggu antara tiupan pertama hari kiamat hingga nanti manusia dibangkitkan itu 40 hari. 40 hari akhirat itu dalam Al-Qur'an disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia. Itu dalam satu ayat. Dalam ayat lain disebutkan 50.000 tahun. Kita ambil nang 1000 aja Pak, supaya kadang ngalih menghitungnya. Sudah subuh suruh bebe hitung pulang. Jadi 40 kita kali dengan 1000. 1000 apa tadi Pak? Alfasanatim mimma ta'udun, 1000 tahun.
40 kali 1000, 40.000 tahun. Iyalah Pak, jujurlah, 40.000 tahun. Jadi sejak hari kiamat manusia semua dimatikan, seluruh makhluk dimatikan, menunggu sampai hari dibangkitkan, itu lamanya paling sedikit 40.000 tahun. Setumatkah lawas nih Pak? Setumatkah lawas? Lawas. Itu kalau kita anggap 40 itu 40 hari. Bagaimana kalau kemudian 40 yang dimaksud Nabi adalah 40 tahun? Setahun itu 365 hari. Itu Masehi. Amun Hijriah kurangi 11. Jadi 354 hari. Kalau ngalih menghitung ajak kita anggap 300. Kita diskon. Didiskon Pak. Setahun 300 hari. 300 kemudian dikali berapa Pak? 40 dulu. 300 kali 40 berapa? Cepat, mau jawabannya bujur boleh balik bedahul pian. Berapa tadi Pak? 300 dikali 40 12 ribu lah. Nah bujur aja, balik bedahul pian yang bujur. 12 ribu berapa tahun? Iyalah 12.000 hari, 12.000 hari. Nah 12.000 hari, 12.000 hari, maka sehari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun, ujar Allah Ta'ala. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi 12.000 kali 1.000 ulang. Berapa? 12? Berapa Pak? 12.000 kali 1.000, 12? Juta kah miliar kah? Maka biasa berhitung miliar membangun masjid nih. 12 juta. 12 juta tahun. 12 juta tahun kita menghadang Pak. Andai hari ini kiamat, lalu kemudian kita dicabut ruhnya oleh Allah Ta'ala, masih menunggu 12 juta tahun kita sampai kemudian Allah bangkitkan. Lawaskah stomat Pak? Lawas pada yang pertama kah? Iya. Artinya apa yang hendak ulun sampaikan hadirin sekalian? Perjalanan kita setelah kehidupan kematian ini begitu panjang, begitu jauh, begitu gelap, bahkan mungkin lebih melelahkan. Bayangkan pian, mari kita lihat Pak. Hidup kita di alam rahim 9 bulan. 9 bulan itu kita dijamin berataan. Makan mama kita, umpat makan kita. Mama kita kepadasan, umpat kepadasan kita. Makan lombok mama kita, umpat kelombokan kita. Makan panas, kepanasan kita. Tapi intinya waktu di dalam parut kita dijamin. Dan waktunya pendek. Begitu masuk ke alam dunia, lebih panjang sedikit. Asalnya 9 bulan menjadi alhamdulillah sidin 83 tahun. Tapi Pang, apa-apa harus mencari. Hendak mengolah teh begula, ke pado dahulu. Membuat teh, membuat gula, mengaduk pulang. Ada perjuangan, mau olah teh aja ada perjuangan. Apalagi hendak bini lagi. Nah, lebih-lebih lagi ada perjuangan. Ya kalau guru. Nah, jadi hidup itu perjuangan. Lelah kita. Kadang dingin yang sangat, kadang panas yang sangat. Dan ini sudah kita jalani. Namun ternyata hadirin ini pun masih pendek. Ada lagi perjalanan yang lebih panjang, yakni perjalanan kehidupan setelah kematian. Dan kita belum tahu gambaran di sana untuk kayak apa. Karena kadang-kadang sudah meninggal tuh bebulik lalu bekesah lawan kita. Ada Pang di YouTube perjalanan menuju kematian jar. Tapi ulun kada tapi percaya Bang Bae. Percaya aja Bang, tapi kada tapi percaya. Nang sampai percaya 100% tuh kada sampai. Mati suri lalu bekesah. Percaya ulun, cuma kada 100%. Nah itu. Artinya apa hadirin yang hendak ulun sampaikan, perjalanan hidup kita ini masih panjang. Nah, sebagai penutup tausiah ulun ini, berdasarkan renungan tadi, ada satu peringatan dari Allah Ta'ala yang penting untuk kita renungkan. Ini pian bisa baca nanti dalam surah Al-Munafiqun, surah 62 di ayat 10 sampai 11. Apa ujar Allah Ta'ala? Wa anfiqu mimma razaqnakum, ujar Allah, dan infakkanlah dan belanjakanlah
sebahagian harta yang telah kami rizkikan kepada kalian. Allah jua yang memberi, Pak. Rizki maknanya al-ata' minallah, pemberian dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, Allah minta sedikit untuk kita infakkan di jalan Allah. Lalu apa ujar Allah? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu mendatangi salah seorang di antara kalian. Renungkan ayatnya, Pak. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fa'ilnya itu al-maut. Makanya al-maut marfu' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Adapun maf'ul bihnya itu ahadakum. Artinya apa hadirin? Yang mendatangi kita itu kematian. Bukan kita yang mendatangi kematian. Malah manusia kalau bisa bukah pada kematian. Tapi ingat, kematian itu terus mendatangi kita. Dia terus mengincar kita. Dia terus mengintip kita. Waktunya datang, tidak mundur 1 menit, tidak maju pula 1 menit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan dalam hadis yang kata Al-Iraqi, hadis ini dhaif. Malaikat maut itu, Pak, sehari mendatangi kita 70 kali. 70 kali dijinguknya kita. Amun diulah rata-rata 70 dibagi 4 jam itu per 21 menit malaikat maut itu menjenguk kita. Ini kan hakun terlambat, Pak. Semenitnya kan hakun terlambat. Begitu datang waktunya langsung dicabutnya. Jadi min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Lalu dilanjutkan ujar Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya engkau akhirkan kematian kami. Menurut Ibnu Abbas, laula akhartani ila ajalin qarib, itu kemungkinannya 2. 1, ketika orang itu sakaratul maut, dia minta ditunda kematiannya. Yang kedua, ada orang yang sudah meninggal lalu minta dihidupkan kembali. Barang setumat, laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi ada 2 pendapat, Pak. Seandainya kita itu ditunda kematiannya, atau yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali meskipun waktunya itu sebentar, apa yang dilakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah ya Allah. Ulun akan bersedekah ya Allah. Nah, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran disebut, ini berkaitan dengan orang yang sewaktu hidup dia itu wajib membayar zakat sampai sudah nisabnya. Kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak. Termasuk zakat perdagangan, Pak. Hari ini mohon maaf, kaum muslimin ini lalai dalam hal zakat perdagangan. Padahal seluruh zakat barang dagangan kalau sampai nisabnya itu wajib dilakukan zakatnya. Yang berjual handphone kah, yang berjual mobil kah, yang berjual tanah kah, yang berjual rumah kah, yang berjual baju kah, yang berjual makanan kah, pencerekanan kah, bila sampai nisabnya wajib zakatnya. Ketika hidup di dunia masuk sudah nisab zakat, sampai sudah haulnya 1 tahun kamariah tidak mengeluarkan zakat, maka dia berkata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya akan bayar zakat ya Allah. Nah, ini menurut satu penafsiran. Penafsiran yang lain sesuai dengan keumuman lafaz fa saddaqa fa asaddaqa, maksudnya ya berinfak di jalan Allah, bersedekah, berwakaf, menyumbang, termasuk untuk pembangunan masjid ini. Ulun lihat 90% sudah tuntung. 10% lagi sisanya di luar. Ulun ingin sedikit, Pak, mengesahkan tentang fadilah membangun masjid ini. Kenapa dalam ayat tadi itu seandainya diberi kesempatan hidup orang akan bersedekah? Kata Imam As-Suyuti, karena besarnya pahala sedekah. Di antaranya pahala sedekah itu tidak terputus, Pak. Bila kita sembahyang, meninggal kita kadang-kadang lagi sembahyang. Puasa, meninggal kita kadang-kadang lagi puasa. Putus dah pahalanya. Tapi orang yang bersedekah, orang yang membangun masjid, pondok pesantren, apa ujar Nabi? Idza mata banu Adam inqata amaluh, jika meninggal anak cucu Adam putus amalnya, illa ala thalathin,
kecuali atas 3 amal. Salah satunya Nabi sebutkan shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Membangun masjid Darul Hikmah, sepanjang masjid ini digunakan untuk ibadah sampai hari kiamat. Selama masih ada orang yang mengucap takbir Allahu Akbar di masjid ini, terus pian dapat kiriman pahala meskipun sudah di alam kubur. Lalu Nabi juga menyatakan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, berapapun sumbangannya, meskipun hanya sebatang biji batu bata, meskipun hanya setusak semen, meskipun hanya 1 urat pasir, meskipun hanya 1 batang besi, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Kata Imam An-Nawawi, baitan fil jannah itu jangan samakan dengan di dunia, luasnya, lebarnya, panjangnya, indahnya, bagusnya. Maka terjemah yang paling tepat baitan fil jannah maknanya adalah istana di surga. Lalu Imam Nawawi juga melanjutkan, kalau istananya sudah dibangunkan, artinya penghuni istananya pun akan dimasukkan ke dalam istana tersebut, Pak. Jadi pian bisa bangun rumah pian di surga mulai hari ini. Pian bisa bangun istana surga pian mulai hari ini, bukan nanti. Karena kalau sudah meninggal kita akan menyesal lalu minta kembali supaya bisa bersedekah, tapi itu tidak mungkin. Lalu menarik penjelasan sahibul kitab Bughyah Mustarsyidin, ujar Sidin, kalau ada sekelompok orang panitia masjid ini membangun masjid, keroyokan, gotong royong membangun masjid, apakah nanti mereka dibangunkan satu istana lalu ditinggali sama-sama, kamarnya masing-masing tapi satu istana? Kata pengarang kitab Bughyah Mustarsyidin, tidak begitu. Setiap orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana masing-masing. Jadi Guru Zulkifli sendiri istananya, lawan Bini Sidin. Bini Sidin kah bini-bini Sidin? Nggih. Mohon ampun, mohon halam, mohon ridha, mohon guru lah. Ini orang Tuhan nih. Al barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Imma ilman ilma sinnan. Sidin ini ilmunya, umurnya barokah, insyaallah. Jadi sampai mana tadi? Jadi masing-masing, Pak, di istana surganya masing-masing. Meskipun ada 100 orang yang menyumbang di Masjid Darul Hikmah, 100 orang itu masing-masing Allah bangunkan istana di surga. Kemudian hadirin yang terakhir, ini panjang nih kalau hendak berkisah ini sampai jam 7 nyertuntung. Tapi karena dibatasi waktu, sebuting lagi. Orang meninggal itu yang menghadang 40.000 tahun tadi atau 12 juta tahun tadi, selain sedekah jariyah mereka juga menantikan kiriman pahala, Pak, dari kita, dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari handai taulannya. Maka kalau kita sedekahkan harta kita untuk menuntungkan masjid ini dan kita niatkan untuk saudara kita, keluarga kita, ayah bunda kita, suami atau istri kita, itu menjadi kiriman pahala untuk mereka, Pak. Ada seorang wanita pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan aku tidak menyaksikan ketika ibu saya itu sakaratul maut. Saya tidak menemuinya, wahai Rasulullah. Ayanfa'uha syai'un? Apakah bermanfaat jika ada sesuatu sedekah yang aku sedekahkan bihi, yang aku sedekahkan untuknya? Apakah bermanfaat, wahai Rasulullah, apa yang aku sedekahkan di dunia untuk ibuku yang telah meninggal tersebut? Ujar Nabi, na'am, benar. Sampai sedekah kita, Pak. Kalau ada yang mempertanyakan sampai kada, yakin japian sampai. Kenapa? Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Tidak ada yang menolak kesahihan hadis dalam Sahihul Jami' lil Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah Sahihul Jami' lil Bukhari. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan pahalanya tidak sampai, ini berarti bertentangan dengan apa yang dikhabarkan oleh Imam Bukhari, yang itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bersedekah hari Jumat, itu kita niatkan gasan abah mama kita, gasan seluruh keluarga yang telah meninggal, itu jadi kiriman pahala untuk mereka, Pak. Pian jangan pernah berharap anak pian mengirimi pian pahala sedekah kalau tidak pian mulai hari ini. Jadi kalau pian hendak mengajari anak pian, cucu pian, wah ini saatnya bersedekah ke masjid kita supaya segera tuntung masjid kita ini.
Dan itu sekaligus menjadi takdiban, jadi pelajaran gasan anak cucu kita, sehingga ketika kita telah meninggal, tradisi kita, amal soleh kita itu dilanjutkan oleh anak cucu kita, Pak. Jadi itu kenapa, rahasianya kenapa kalau orang itu bisa hidup maka dia bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku jadi orang-orang yang saleh. Di akhir ayat ke-11 Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ujar Allah, Allah tidak akan mengakhirkan, Allah tidak akan menunda kematian. Termasuk Allah tidak akan menghidupkan orang yang sudah mati idza jaa ajaluha, jika telah sampai waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui atas semua apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah Ta'ala, hadirin. Nah, mudah-mudahan amal sedekah pian, infak pian, wakaf pian, kita seberataan di masjid ini itu menjadi penerang kubur kita kelak, menjadi memperluas kubur kita, membangun istana di surga, termasuk menjadi penerang peluas kubur abah mama kita, keluarga kita yang telah meninggal. Insyaallah hadirin. Demikian yang bisa ulun sampaikan pas jam 5.58, 2 menit sebelum jam 6. Mudah-mudahan barakah berataan, diampuni dosa dan kesalahan kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan masjid kita ini segera tuntung, segera selesai. Lalu mudah-mudahan jamaahnya jauh makin berbanyak. Nah itu. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من العلماء والعاملين والمخلصين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل ربنا تقبل منا في إقامة هذا المسجد اللهم تقبل منا ربنا تقبل منا في إقامة هذا المسجد إنك أنت السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama sekaligus bukan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berataan imbah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.